Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septilia Lestari. Saya dari NIM 22612160. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan autentik dan toxic leadership. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa saya dari kelompok 7. Baiklah, langsung saja ke materinya. Di sini ada gaya kepemimpinan autentik. Gaya kepemimpinan autentik adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada keaslian dan integritas pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, pemimpin yang mengadopsi gaya ini berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri, tidak berpura-pura atau menutupi kekurangan mereka yang mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kepemimpinan autentik ini dilibatkan dalam 4 komponen utama yang saling terkait, yaitu kesadaran diri, hubungan yang positif, penerimaan diri, dan pengambilan keputusan yang etis. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri, yang biasa disebut dengan self-awareness. Kesadaran diri ini merupakan salah satu dari kepemimpinan autentik. Nah, pemimpin yang memiliki sifat autentik ini atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan diri mereka masing-masing. Nah, mereka ini sering dikenali memiliki nilai-nilai keyakinan dan emosi mereka yang membentuk keputusan dan perilaku mereka. Nah, kita ambil saja misalnya seorang pemimpin yang menyadari bahwa dia lebih efektif dalam situasi yang menuntut analisis mendalam daripada pertemuan besar yang membutuhkan keterampilan berbicara dulu di depan umum, akan lebih cenderung untuk mengatur tim lebih sesuai dengan kekuatan tersebut. Kepemimpinan autentik itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang mengetahui diri sendiri dan berusaha untuk berkembang. Nah, yang kedua itu ada hubungan positifnya. Pemimpin autentik ini berusaha untuk membangun hubungan yang lebih jujur dengan anggota tim mereka. Nah, mereka tidak hanya menyampaikan informasi yang relevan, tetapi mereka terbuka juga tentang perasaan, pemikiran, keyakinan, dan hal ini tuh akan menciptakan hubungan mereka itu lebih mendalam dan meningkatkan rasa saling percaya mereka itu lebih dalam juga. Ketika anggota tim merasa pemimpinnya jujur dan transparan, pasti mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti dan berkomitmen pada tujuan bersama. Misalnya, dalam situasi di mana keputusan itu sulit harus dibuat, tetapi seorang pemimpin ini akan menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut secara jelas kepada timnya. Bahkan jika itu keputusan yang populer, itu juga akan dipercaya dengan menjaga kepercayaan dan membangun komunikasi yang sehat dalam timnya. Terus yang ketiga itu ada penerimaan diri. Penerimaan diri itu misalnya pemimpin itu bisa lebih mendengarkan kritik dan saran dari orang lain tanpa merasa terancam. Terus lingkungan tersebut itu bisa lebih dihargai dan orang merasa ide-ide yang berbeda itu diterima dalam keputusan yang baik. Sebagai contohnya itu seorang pemimpin membuka diri terhadap pendapat anggota tim yang mungkin berbeda dengan pendapatnya. Tetapi pemimpin tersebut itu akan mencoba mempertimbangkan semua sudut pandang sebelum membuat keputusan akhir. Nah, pendekatan ini tuh juga membantu pemimpin untuk tetap objektif dan tidak terjebak dalam bias pribadinya. Seperti itu. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan yang etis. Di sini kepemimpinan pasti lebih menekankan tentang pentingnya nilai moral dan keputusan yang diambil. Nah, pemimpin yang autentik itu selalu berusaha untuk bertindak tegas dan integritas dengan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang lain. Nah, mereka itu tidak hanya mengejar tujuan dengan jangka pendek atau keuntungan pribadi,
tetapi juga memastikan bahwa keputusan mereka ini sejalan dan prinsip yang lebih tinggi seperti keadilan, kesejahteraan bersama, dan kejujuran. Misalnya, dalam situasi ketika perusahaan menghadapi kesulitan finansial nih, dan ada tekanan untuk mengurangi beberapa anggota untuk di PHK atau dipotong gajinya. Pasti seorang pemimpin itu akan memilih pendekatan yang mempertimbangkan kesejahteraan karyawannya dan mencari solusi yang adil. Meskipun itu terlihat lebih agak sulit ya, dan mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, di sini juga ciri-ciri pemimpin yang autentik itu, yang pertama itu pastinya keterbukaan dan transparansi, yaitu seperti tidak menutup-nutupi informasi dan mereka itu terbuka, jujur dalam berkomunikasi. Yang kedua juga berfokus pada nilai dan tujuan. Nah, mereka itu akan menjalankan dengan tujuan yang jelas serta usaha untuk mencapai dengan cara yang benar. Yang ketiga itu menghargai keberagaman dan perspektif yang berbeda. Seperti pemimpin menghargai pendapat-pendapat karyawannya dan berusaha untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, seperti itu. Yang keempat itu berani menghadapi tantangan. Nah, pemimpin juga tidak takut untuk menghadapi kesulitan atau untuk melakukan hal yang benar meskipun itu tidak populer atau tidak mudah. Yang kelima, memberdayakan orang lain. Nah, pemimpin pastinya lebih mendorong anggotanya untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh untuk mereka sendiri. Nah, keuntungan apa sih yang dipimpin dari kepemimpinan autentik ini? Keuntungannya itu yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan, ya kan? Yang kedua meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan pastinya. Yang ketiga mendorong inovasi dan kreativitas pada karyawan dan anggota tim. Terus yang keempat pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti itu. Nah, tantangan apa sih yang ada dalam kepemimpinan autentik? Nah, salah satunya itu ketika pemimpin merasa terjebak dalam konflik antara integritas pribadi atau tekanan eksternal seperti dari atasan atau pasar gitulah. Tidak semua orang mungkin siap untuk menerima gaya kepemimpinan yang transparan dan terbuka, terutama jika mereka terbiasa dengan budaya organisasi yang lebih hierarkis atau tertutup ini. Namun, meskipun ada tantangan ini, gaya kepemimpinan autentik ini seringkali menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih positif dengan menciptakan yang lebih kuat dan mendorong budaya yang lebih sehat di tempat kerja, seperti itu. Nah, secara keseluruhan nih, kepemimpinan autentik itu yang bisa diambil dari materi saya, tetap menjadi diri sendiri, menghargai nilai-nilai dan etika, serta membangun hubungan yang jujur, saling percaya dengan tim. Terus pemimpin tuh tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga bagaimana hasil tersebut dicapai dengan mengutamakan integritas, kesadaran dirinya, dan keterbukaan tentunya. Nah, pemimpin mampu menginspirasi orang lain nih untuk mengikuti mereka dalam perjalanan menuju tujuan yang lebih besar, seperti itu. Baik, di sini kita akan menjelaskan lagi tentang gaya kepemimpinan yang toksik. Apa sih gaya kepemimpinan toksik itu? Toksik itu kita sudah tahu ya, lebih negatif seperti itu. Kepemimpinan toksik ini biasanya jenis kepemimpinan yang merusak dan dapat berdampak negatif kepada organisasi, tim, dan individu. Terus kepemimpinan gaya toksik ini seringkali memanfaatkan kekuasaan atau posisi untuk lebih ke pribadi sih, untuk keuntungan pribadinya sendiri. Seperti kayak meremehkan, terus menekan bawahannya, terus menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketakutan, kecemasan, serta menimbulkan stres yang lebih
dalam pastinya, ya kan? Nah, untuk memahami lebih dalam tentang gaya kepemimpinan ini, kita akan mengulas berbagai ciri faktor penyebab, dampak, serta menghadapinya. Ciri-ciri kepemimpinan toksik. Yang pertama itu tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, ini dia. Pemimpin toksik itu sering memaksakan kehendaknya, ya kan? Dan tidak membuka ruang bagi diskusi atau masukan dari bawahannya, seperti itu. Terus jarang untuk mempertimbangkan hal-hal masukan dari orang lain. Terus karyawan pasti tidak merasa dihargai dan suaranya itu tidak dengar. Jadi karyawan itu kurang nyaman lah di posisi mereka itu. Terus terlalu mengeksploitasi ya kekuasaan. Itu apa sih? Itu seperti jabatan mereka itu keuntungan gitulah bagi pribadi atau untuk memanipulasi situasi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya empati dan sensitivitas. Jadi pemimpin toksik ini pastinya tidak peduli dengan kesejahteraan tim, ya kan? Tidak akan peduli dengan kesejahteraan tim dan mereka jarang untuk untuk memperhatikan penyebabnya kayak gitu. Terus menciptakan lingkungan dengan ketakutan dan ketidakpastiannya seperti itu. Terus ada juga di hubungan toksik ini pasti tanggapan emosionalnya yang sering berlebihan, pasti. Faktor penyebab kepemimpinan toksik ini, yang pertama pasti kurangnya keterampilan, ya kan? Kurangnya keterampilan dalam kepemimpinan tersebut. Nah, kenapa sih kok kurang keterampilannya? Mungkin mereka tidak tahu ya bagaimana cara mengelola tim biar adil, terus dengan cara yang sehat, karena mereka itu mengandalkan kekuatan atau kekontrolan untuk mengelola orang lain gitu. Terus tekanan yang tidak mencapai tujuan yang realistis seperti itu. Tekanan yang tidak realistis ini bisa mengarah pada keputusan yang merugikan dan ketidaktoleransian terhadap kegagalan atau kesalahan tersebut. Nah, bisa juga lingkungan yang kerja yang tidak sehat, terus kurangnya kesadaran diri dari pemimpin tersebut. Terus dampak dari kepemimpinan toksik ini seperti penurunan moral dan motivasi. Nah, penurunan moral dan motivasi ini pasti kurangnya rasa semangat kerja kan kepada karyawan tersebut. Seperti itu. Terus tingkatnya pengganti karyawan itu tinggi. Jadi orang itu bakalan tidak betah di perusahaan tersebut. Dia itu akan bolak-balik karena yaitu toksik dari gaya kepemimpinan tersebut. Nah, di sini ada burnout dan masalah kesehatan mental gitu kan. Tingkat stres yang tinggi akibat kepemimpinan toksik dapat menyebabkan kecemasan. Terus karyawan tidak bisa nih mengatasi stres mereka. Terus itu bisa menjadi gangguan kesehatan mental yang serius seperti itu. Terus cara menghadapi kita nih cara menghadapi untuk pemimpin yang toksik ya. Yang kita itu pastinya akan membangun diri kita sendiri menjadi lebih baik seperti itu. Menjadi lebih baik, ya kan? Menjadi lebih baik, terus mencari dukungan tentunya biar kita tidak terlalu stres gitu loh. Biar kita fokus aja sama kesejahteraan pribadi kita. Terus kita mencari alternatif karir yang lain. Mungkin
kita keluar dari solusinya, mungkin kita keluar dari pekerjaan tersebut dan kita akan mencari peluang karir yang lebih baik, seperti itu. Jadi yang bisa saya ambil dari keseluruhan intinya itu, kepemimpinan toksik ini itu akan merugikan semua pihak, ya kan? Semua pihak, dari karyawannya, pemimpinannya, itu pasti berantakan semua. Terus organisasi ini tidak akan ditangani dengan tepat, kayak gitu. Terus dampaknya semakin luas dan merusak integritas serta berkelanjutan tim dan budaya organisasi. Seperti itu. Mungkin pembahasan saya agak kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.